Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung kembali masih dalam bab anjuran bersedekah. Di pertemuan yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahawa salah satu yang membuat sedekah itu tinggi derajatnya ketika bersedekah dalam keadaan tidak mampu. Makanya Rasulullah mengatakan, ada orang yang punya 1 dirham lalu bersedekah, itu lebih besar pahala daripada yang bersedekah 100.000 dirham. Jadi perbandingannya, orang yang sedekah 1.000 lebih utama daripada yang bersedekah 100.000. Kapan itu bisa terjadi? Kata Rasulullah, ketika orang yang bersedekah dengan jumlah 100.000 dan dia masih punya banyak simpanan. Artinya orang kaya yang bersedekah 100.000 tidak mengurangi hartanya dan tidak terasa apa yang dia keluarkan. Ternyata itu kalah pahalanya dengan orang miskin yang hanya punya uang 2 dirham atau anggaplah 2.000, lalu dia bersedekah dengan 1.000-nya, sedangkan sisa hartanya hanya 1.000 rupiah saja. Maka si miskin yang bersedekah lebih besar pahalanya dibandingkan yang kaya bersedekah. Nah, jadi itu posisi ketika berbicara tentang bersedekah dalam keadaan tidak mampu. Nah, ini salah satu kelebihan orang yang miskin tapi tetap bersedekah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ummi Bajid radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah. Jadi Ummu Bajid, salah seorang sahabat perempuan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innal miskina la yaqumu ala babi fama ajidu lahu syai'an u'tihi iyah. Ada seorang miskin yang berdiri di depan pintuku ya Rasulullah,
dan aku tidak punya apa-apa untuk memberikan sedekah kepadanya. Jadi maksudnya Ummu Bajid ingin ceritakan ke Rasulullah, bagaimana seandainya ada seorang miskin yang mengetuk pintu rumahku meminta sesuatu, sedangkan aku juga tidak mempunyai apapun. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan kepada Ummu Bajid, illam tajidi illa dhilfan muharraqan fadfa'ihi ilaihi fi yadihi. Kalau engkau tidak menemukan apapun di rumahmu kecuali hanya tapak sapi atau tapak kambing yang muharraq, yang dibakar, itu pun berikanlah kepadanya. Jadi kalau tidak ada apa-apa, kata Rasulullah, tapak kambing yang engkau sudah bakar, maksudnya kebiasaan orang Arab itu kadang-kadang sampai tapak sapi, tapak unta, tapak kambing kadang-kadang pun dibakar untuk diambil bahagian yang bagusnya. Maka di Mesir itu tapak kaki kambing atau bahagian bawah kaki itu dibuat menjadi kawari'. Kawari' itu masak tulang, tapi hanya untuk mengisap bahagian tengah sumsum tulangnya saja. Jadi yang dimasak tulang-tulang kaki dengan tapak-tapaknya, Pak. Cuma dibersihkan tapaknya itu, lalu dipotong-potong, dimasak tulang-tulang kaki itu. Dibuat seperti sup, tapi yang bisa dimakan cuma sumsum di tengahnya saja. Jadi dipom, itu dipom sumsum itu saja. Itu saja yang jadi andalan. Jadi maksud Nabi, kalau engkau tidak punya apa-apa, tapi engkau masih punya tapak kaki kambing yang sudah dibakar, itu pun berikanlah kepada fakir miskin. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih. Nah, jemaah melakukan Allah, hadis pertama ini mengajarkan kita apa? Kalau ada orang yang meminta-minta dan kita tahu bahwa dia bukan menjalani profesi peminta-minta, tapi betul-betul dia membutuhkan, dia miskin, maka apapun yang ada berikanlah, walaupun itu mungkin tak berharga bagi kita dan bagi dirinya. Jadi ini bahasa dari sahabat menyatakan si miskin yang datang. Kondisi hari ini tentu kita perlu lihat-lihat dulu, karena hari ini menjadi pengemis adalah profesi, padahal yang menjadi pengemis tersebut bukanlah orang yang terlalu miskin. Dia punya harta. Saya sudah pernah cerita, Pak, pengemis-pengemis hari ini melakukan drama, melakukan sinetron. Sebelum turun ke jalan, mereka ganti baju dulu dengan baju-baju yang usang, yang compang-camping. Yang baju dia datang dari kampungnya itu dibungkus dengan plastik, diganti di satu tempat, lalu dia berganti casing menjadi orang miskin. Nanti pas waktu pulang dia pakai kembali baju yang bagus, bahkan mungkin pulangnya itu dijemput dengan mobil. Itu banyak itu, Pak. Dan saya sudah cerita, salah satu teman kita dari Satpol PP itu banyak menemukan hal-hal begitu. Jadi itu tidak disebut, tidak dimaksud seperti hadis ini. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang datang betul-betul miskin, yang datang betul-betul orang-orang yang membutuhkan.
Kalau dia betul-betul butuh, maka jangan angkat tangan kita, jangan mohon maaf. Jadi berjaro, jangan kita angkat tangan lalu kita mengatakan maaf itu berlaku boleh pada orang yang di lampu merah. Jadi kalau di lampu merah ini tidak jelas ini. Makanya pemerintah betul memberikan anjuran untuk tidak memberi sedekah kepada mereka. Itu salah satu anjuran yang benar. Karena Rasulullah melaknat profesi meminta-minta. Tapi kalau yang datang betul-betul kita kenal miskin, atau kita lihat dia datang ke rumah dalam keadaan tidak ada apa-apa, atau kita menemukan orang yang begitu, maka jangan sampai melewatkan sedekah. Walaupun hanya sepotong roti, walaupun yang kita beri hanya 500 rupiah saja. Jadi yang kita punya kebetulan tidak bawa dompet, baru pulang dari masjid, yang ada dalam kantong 1000 pun berikan. Itu kalau betul-betul menghadapi si miskin. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengingatkan kita jangan lewatkan ketika Allah memberi kesempatan berbuat amal saleh dengan mendatangkan si miskin di depan pintu rumah. Jangan lewatkan kesempatan itu. Sekaligus kita harus mikir bagaimana posisi kita seandainya kita yang berada di kedudukan si miskin tersebut. Kita harus mengetuk pintu rumah orang, memohon untuk bisa makan. Apa yang kita beri kepada si miskin, maka Allah akan balas. Jadi bukan beri free, itu bukan beri cuma-cuma. Allah akan balas. Balasan Allah bisa di dunia dengan keberkahannya, bisa di akhirat dengan berbagai pahala. Makanya tidak ada pemberian yang dianggap gratis oleh Allah. Semua dibayar. Innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah beli dari semua pengorbanan seorang mukmin, baik yang dikorbankan hartanya, yang dikorbankan jiwanya, Allah beli. Jadi kata Allah tidak gratis ya, ini Allah beli. Dengan apa Allah beli? Bi anna lahumul jannah. Allah beli dengan surga. Padahal yang kasih modal kita untuk bisa memberi sedekah Allah. Tapi saking baiknya Allah, sudah dikasih modal kita berbuat baik untuk Allah, malah dibeli kembali. Kita pinjamkan mobil ke orang agar orang tertolong kesulitan hidupnya. Begitu dia kembalikan mobil itu, seharusnya dia yang ucap terima kasih. Tapi ada orang, walaupun mungkin jarang kita temukan, tapi kita memberi tamsilan. Ada orang sudah pinjamkan mobil, begitu mobil itu dikembalikan malah dibeli mobilnya, padahal mobil dia beli, Pak. Mungkin orang itu akan terheran-heran, kok dibeli? Ini kan mobil Bapak, saya yang ucap terima kasih sama Bapak sudah pinjamkan mobil. Lalu mungkin orang ini mengatakan, tidak, saya beli, walaupun ini mobil saya beli. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak sanggup dilakukan hamba, yang tak terfikir oleh hamba, Allah melakukannya saking besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kepada orang yang bersedekah. Itu waktu kita kasih ke fakir miskin, apakah berupa makanan, minuman, atau uang, uang itu Allah beli kembali. Padahal uang itu milik Allah, padahal makanan itu milik Allah. Makanya di dalam kitab Al-Faraj Ba'da Syiddah, Imam At-Tanuji itu
mengutip salah satu kisah yang ditulis oleh para ulama. Dulu di Bani Israel ada seorang anak memohon izin daripada ibunya untuk mencari rezeki, melakukan safar jauh untuk mencari rezeki. Ditinggalkanlah makanan untuk beberapa hari yang dia perkirakan dia akan kembali. Jadi disiapkanlah bekal makanan untuk ibunya. Sejumlah hari yang dia perkirakan dia akan kembali. Sudah beberapa hari anak ini pergi, ibunya yang sudah tua memakan apa yang ditinggalkan oleh anaknya. Sampai di hari yang terakhir yang dijanjikan anak itu pulang, dan bekal makanan pun sudah berada di ujung bekal yang tersisa. Jadi dalam cerita itu disebutkan ibu itu ingin memakan roti terakhir yang disimpan anaknya di siang hari. Begitu dia ingin memasukkan ke mulutnya, tiba-tiba terdengar ketukan pintu, dan ternyata di hadapannya ada orang miskin yang orang itu bermohon-mohon agar diberikan sesuatu karena belum makan sepanjang hari. Kalau dulu Pak, kejadian seperti itu sering terjadi. Kalau sekarang dunia sudah dibuka untuk kita. Yang dikhawatirkan Nabi, dunia telah dibuka untuk kita, sehingga kita hari ini tidak bisa disebut seperti miskin masa lalu yang tidak ada apa-apa. Orang miskin rumah boleh seperti gubuk reot, tetapi kalau makan alhamdulillah ada. Beras dapat bantuan, anak-anak dapat uang santunan, yang yatim dapat santunan dari kampung, yang kuliah kadang-kadang dapat beasiswa, lalu beras raskin kadang-kadang dibagi. Jadi tidak seperti dulu. Dulu betul-betul tidak makan, jadi betul-betul miskin. Dulu tidak ada PNS, tidak ada P3K, tidak ada bansos. Jadi akhirnya si ibu ini memberikan roti yang terakhirnya kepada si miskin. Akhirnya ibu itu tidak memakan apapun, berharap semoga nanti malam anaknya pulang. Diberikanlah kepada si miskin, dia tidak makan. Nah kemudian cerita itu berlanjut. Anaknya dalam perjalanan pulang ternyata menemukan satu penghalang di tengah jalan. Ketika melewati satu hutan, dihadang oleh seekor harimau, dan harimau itu menerkamnya, mencabik-cabik bajunya, dan ketika dia sudah lemah, tak sanggup lagi melawan, harimau itu sudah siap untuk merobek kulitnya, memakan dagingnya. Tiba-tiba muncullah seseorang berpakaian putih, tubuh tinggi besar, dan orang itu tiba-tiba mengusir harimau itu dengan mengatakan, pergilah, jangan ganggu. Al-luqmah bil-luqmah, satu suap dengan satu suap. Jadi orang tinggi besar itu hanya mengatakan, pergi, jangan ganggu dia. Al-luqmah bil-luqmah, satu suap dengan satu suap. Anak ini heran. Begitu dia berpaling untuk mencari orang ini, ternyata orang ini sudah menghilang. Pulanglah dia dalam keadaan keheranan, siapa yang menolongnya dan apa maksud kalimat al-luqmah bil-luqmah. Dan ketika dia sudah sampai di rumah, dia ceritakanlah kepada ibunya. Dia tidak paham kenapa dia sampai mendapatkan pertolongan seperti itu dan apa maksud kalimat satu suap dengan satu suap. Ibunya ketika mendengarkan cerita itu langsung menangis dan kemudian bertahmin kepada Allah. Lalu ibunya mengatakan, nak, yang dimaksud oleh orang itu, tadi siang ibu tidak makan demi memberi satu suap kepada fakir miskin yang datang ke rumah kita.
Rupanya Allah balas satu suap itu, engkau tidak dimakan oleh harimau karena pemberianku kepada fakir miskin. Makanya orang itu mengatakan satu suapan dibalas dengan satu suapan. Begitu hebatnya pemberian kita kepada fakir miskin. Dan itu, kisah itu Pak dicatat dalam banyak kitab. Jadi jemaah melakukan Allah, ini yang betul-betul kita harus faham. Tidak akan sia-sia pemberian kita, walaupun yang kita fikir hari ini terlalu sedikit, tapi tergantung keadaan kita. Kalau kita kaya raya, gaji 25 juta, ketemu orang miskin ketuk pintu depan rumah, yang kita kasih 1.000, nyan kurang aja. Gaji 25 juta, fakir miskin datang depan rumah, kita kasih 1.000 karena teringat, yang penting kasih sedikit saja pun tak apa-apa. Itu kurang ajar bagi si kaya. Tapi bagi si miskin, kalau memberi seperti itu dihargai Allah. Itulah yang namanya bakhil. Memberi sudah memberi, tapi tidak sesuai dengan pemberian Allah. Jadi orang kaya itu tidak layak ya, kalau lewat celengan masjid, di depannya orang kaya itu tidak layak kalau memasukkan uang abu-abu ya, waribe nya hana layak orang kaya. Orang kaya itu permainannya apa? Itu uang berwarna ungu minimal 10 ribu ya. Paling okey itu 20 ribu. Lebih bagus lagi kalau uang merah, gaji 25 juta ya. Masa waribe. Nah, jadi ini juga dilihat oleh Allah siapa kita dibanding dengan nikmat yang diberi. Nah, sebagai penutup ada hadis. Hadis ini berisi kisah yang Masya Allah. Dari sini kita akan benar-benar menghabiskan harta untuk bersedekah. Hadis riwayat Baihaqi dengan derajat sahih mauquf. Jadi diceritakan, inna rahiban abadallah fi sawma'atihi sittina sana. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud mauquf. Mauquf itu maksudnya tidak sampai ke Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah yang cerita, tapi sahabat. Tapi sahih. Jadi diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, inna rahiban abadallah fi sawma'atihi sittina sana. Ada seorang pendeta dulu di Bani Israel itu rahib. Rahib itu saleh alim sebelum datangnya Islam. Jadi disebut rahib, maksudnya pendeta Yahudi. Di masa itu agama itu diridai Allah, belum datang Islam. Makanya orang-orang Bani Israel itu banyak cerita-cerita kesalehan mereka. Jadi ada seorang rahib pendeta Yahudi yang menyembah Allah di dalam sauma'ah. Sauma'ah itu kalau kita sekarang masjid. Kalau orang dulu sauma'ah itu berbentuk satu tempat salat, tempat berkhalwat atau khalud, itu di sauma'ah. Kalau bahasa sekarang sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi. Berapa lama dia sudah beribadah di tempat itu? Sittina sana, 60 tahun. Faja'at imra'atun fanazalat ila jambi. Pada suatu hari datanglah seorang perempuan singgah di tempat itu. Fanazala ilaiha fawaqa'aha sitta layalin. Ternyata rahib ini tidak sanggup menahan nafsunya, sehingga dia menawan perempuan itu lalu menzinainya selama 6 hari. Jadi sudah 60 tahun beribadah, berzina selama 6 hari dengan perempuan itu. Summa suqita fi yadihi faharaba. Lalu kemudian rahib itu merasa takut dengan dosanya, muncul hidayah, dia merasa menyesali
apa yang dia lakukan, dan karena dia merasa bahawa dia tak layak lagi tinggal di situ mengingat dosa-dosanya, maka dia keluar dari tempat itu. Fa'ata masjidan, lalu dia mendatangi masjid. Maksud masjid waktu itu kan belum ada Islam. Masjid itu tempat sujud. Maksudnya dia datang ke tempat yang lain di saat di mana orang-orang banyak bersujud, banyak yang menyembah. Jadi bukan tempat khusus untuk rahib lagi, tapi dia pergi ke tempat orang beribadah yang banyak. Fa'awa fihi salasan la yat'amu syai'an, lalu dia duduk di masjid itu selama 3 hari dan dia tidak mendapatkan makanan selama 3 hari itu. Jadi betul-betul lapar, kalaupun ada cuma minuman. Jadi dia tahan diri selama 3 hari, tapi ada minumannya. Lalu kemudian fa'utiya biraghifin, pada suatu hari, di hari ketiga, ada orang yang memberi sepotong roti untuknya. Ini udah 3 hari nih di masjid tempat orang ramai bersujud, udah tidak makan 3 hari, cuma minum-minum apa-apa yang ada. Tiba-tiba di hari ketiga diberikanlah oleh seseorang sepotong roti. Fakassarahu fa'ata rajulan an yaminih nisfah wa'ata akhar an yasarihi nisfah. Dia potong roti itu, dia belah. Setengahnya dia berikan untuk si miskin yang berada di sampingnya, setengahnya lagi dia berikan untuk si miskin yang berada di sebelah sisi kirinya. Jadi dia dapat sepotong roti, cuma dia lihat ada orang yang juga kelaparan di samping kanan kiri, dia juga tak tahan, akhirnya dibelahlah rotinya. Dia sendiri tak makan, tapi roti itu diberikan kepada orang yang di kanan dan di kiri. Jadi sepotong roti dibelah 2, dia sendiri menahan diri untuk tak makan. Wa fa ba'atha Allah ilaihi malakul maut faqabada ruhahu. Lalu kemudian karena hari itu dia betul-betul tak makan, ada roti tapi diberikan ke orang, akhirnya Allah datangkan malaikat maut dan mencabut nyawanya, dan meninggallah dia di hari itu. Lalu kemudian dilanjutkanlah cerita, fawudi'an as-sittuna fi kifah, ketika datang hari hisab, hari kiamat, lalu kemudian diletakkanlah amal ibadahnya 60 tahun di timbangan. Di satu timbangan diletakkanlah semua amal ibadahnya selama 60 tahun. Wa wudi'an as-sittah fi kifah, dan diletakkanlah dosa zinanya 6 hari di timbangan sebelahnya. Jadi timbangan itu kan seperti anak cing, ya. Anak cing apa bahasa Indonesianya? Yang masih timbangan model anak 2 biji itu, Pak. Ya. Itu diletakkan ibadah 60 tahun di sebelah kanan, lalu diletakkan dosa zina yang 6 hari di sebelah kiri. Apa yang terjadi? Farajahat, ternyata ibadahnya kalah dengan dosanya yang 6 hari. Ya. Lalu kemudian summa wudi'a ar-raghif. Jadi setelah kalah ibadahnya 60 tahun ini dibandingkan dengan zinanya 6 hari, lalu kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menimbang dosa berzina 6 hari, diletakkan di timbangan yang sama, lalu diletakkanlah amal baru setelah dosa. Amal barunya adalah sepotong roti yang dia sudah belah 2 untuk orang sebelum dia meninggal. Diletakkanlah di timbangan yang sebelah. Farajaha, yakni rajaha ar-raghif as-sittah. Ternyata amalan atau pahala sepotong roti tersebut mengalahkan dosa yang 6 hari. Akhirnya dia masuk surga dengan sepotong roti. Ini hadis ini itu disahihkan oleh banyak para ulama.
walaupun yang menceritakan sahabat, tapi tentu sahabat tidak berani bercerita kalau tidak didengarkan dari Nabi. Cuma Ibnu Mas'ud tidak menyebut qala Rasulullah, jadi maka disebutlah dengan mauquf. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, apa pelajaran bagi kita Bapak Ibu? Yang kita remehkan sedekah kita hari ini, ternyata kemungkinan bisa mengalahkan dosa-dosa kita selama dosa itu tidak diulang-ulang. Jadi ini cerita ini adalah ceritanya orang yang sudah berdosa tapi taubat. Di balik taubatnya dia sempat beramal dengan sepotong roti. Dan kita perlu ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Cerita ini, sepotong roti menyebabkan kita bisa masuk surga, mengalahkan dosa. Itulah hebatnya sedekah. Maka jangan juga mengambil kesimpulan, oh begitu, lalu kita terus main game judi online, lalu kemudian kita terus memakan riba, lalu kita mencari pelacur, habis berzina dengan pelacur dan bersedekah, nyan bangai. Itu sengaja. Berarti cerita ini bukan cerita orang yang sengaja mengolok-olok Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita dulu punya masa-masa Pak, kita mungkin punya masa yang kelam maksiat. Hari ini salah satu yang bisa memadamkan kemarahan Allah untuk kita di hari kiamat dengan dosa kita, banyak-banyaklah bersedekah. Mudah-mudahan sedekah itulah yang menyebabkan kita diampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Baik, inilah hikmah dari hadis-hadis yang insya-Allah bisa dipertanggungjawabkan.